Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama kita satukan hati kita dalam mezbah doa. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya percaya ada kebaikan, kasih Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang hari ini kami sudah melewati hari-hari kami dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu malam hari ini kami mau satukan setiap hati kami Tuhan. Datang memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau yang semakin bertambah di dalam hidup kami, Engkau yang menjadi pusat Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami datang mengucap syukur malam hari ini bahwa setiap korban dan syukur kami. Karena Tuhan begitu baik, Kau terlalu baik Tuhan. Ini hati kami, ini doa kami malam hari ini. Biar nama-Mu yang ditinggikan, biar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Amin. Kau semakin bertambah. Mari bersama dengan segenap hati sama-sama kata, Kau semakin bertambah. Amin Tuhan. Semakin bertambah. Biar Kau yang semakin bertambah, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Oh, memikul salibku sepanjang hidupku. Waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Mari bersama sekali lagi nyatakan pujian ini. Kau semakin semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Mari katakan dengan segenap hatimu, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin Tuhan, amin. Engkau pusat penyembahan hidup kami Tuhan. Engkau pusat dari hidupku.
satu-satunya pribadi yang kami sembah. Segala pujian, bersyukur kami naik di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami bersyukur, sembah pujian penghormatan kami bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, amin Tuhan. Senangkan hati, hanya Engkau. Oh, mari dengan segenap hatimu bersama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, ini pujian kami Tuhan. Oh, hanya itu kerinduan. Menyenangkan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih oh Tuhan. Kerinduan hati kami hanya menyenangkan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, amin, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi bersama mari katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan sudah kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami, biar kami boleh semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita boleh terus ada dikuatkan di dalam iman percaya kita pada Tuhan. Baik, malam ini sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Ibu Yehudiana. Ibu Yehudiana dari Bekasi. Shalom Ibu, shalom semua yang ada di Bekasi. Saya ini pengikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur ya dari tahun 2024. Saya bersyukur sekali karena saya bisa menemukan dan mengikuti channel Ibu. Saya sangat-sangat diberkati ya, bahkan bukan hanya diberkati, saya juga banyak diubahkan lewat firman Tuhan. Ya, Tuhan mengubahkan karakter saya yang tidak baik dulunya sekarang menjadi lebih baik. Puji Tuhan ya. Itulah gunanya firman Tuhan, untuk mengubah hidup kita, saudara, yang tidak baik sekarang menjadi baik. Jangan sampai udah dengar firman bolak-balik tapi nggak berubah-berubah. Begini Bu, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya tuh masuk rumah sakit ya. Saya menjalani ya di opnam di rumah sakit ya karena saya mengalami infeksi usus ya. Dan hal tersebut ya membuat saya dirawat di rumah sakit, dan akhirnya saya diperiksa ginjal saya, dan hasil lab pemeriksaan ginjal saya dikatakan bahwa fungsi ginjal turun sekali. Namun saya belajar untuk percaya pada Tuhan dan saya tidak khawatir. Saya ingat ya firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Ibu selalu mengingatkan untuk cari Tuhan, cari Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya imani. Saya bilang, Tuhan, saya percaya dan saya imani nanti ketika periksa kembali hasil lab saya pasti sudah normal. Ya, dan saya juga bilang kepada Tuhan kalau fungsi ginjal saya baik, maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa, Tuhan tolong sembuhkan. Dan puji Tuhan Bu, ya Tuhan ajaib, Tuhan baik. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat ya, akhirnya fungsi ginjal saya kembali normal. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan sudah memberi saya mujizat kesembuhan. Saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie karena semua firman-firman yang Ibu sampaikan begitu luar biasa dan sanggup menjamah hidup saya, mengubahkan karakter saya untuk saya boleh kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, juga terima kasih Ibu Debbie dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya saudara, tentunya yang Tuhan mau dari setiap kita adalah ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan, hidup kita berubah, hidup kita dipulihkan, bahkan kita yang jauh dari Tuhan boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan mau juga agar apapun yang kita kerjakan semuanya itu di dalam perkenanan Tuhan. Iya, terima kasih Ibu yang sudah mengirimkan kesaksian dari Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, hari ini kita akan lanjut pembacaan firman Tuhan. Kita masuk dalam Amsal pasal yang 13. Kemarin kita sudah selesai dengan Amsal 12 dan sekarang kita masuk Amsal pasal 13. Ayat yang pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya, didikan orang tua. Tetapi pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, kita berdoa saudara supaya ya kita bahkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mau ditegur, dididik, karena ketika seseorang berhenti dia tidak mau untuk ditegur atau dididik, maka disitulah karakternya juga berhenti untuk bertumbuh, imannya juga berhenti untuk bertumbuh. Ya, jangan menjadi orang-orang yang pencemooh dikatakan. Bahkan seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat 2, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman.
Ayat ini berkata dari buah mulutnya ya orang itu akan memakan sesuatu yang baik ya. Jadi ingat ya, di ayat yang lain dikatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ucapan mulut kita itu menentukan tuaian apa yang akan kita tuai dalam hidup ini. Kalau kita suka mengucapkan hal-hal yang buruk, maka yang kita akan tuai dalam hidup kita adalah keburukan. Tetapi kalau kita suka mengucapkan yang baik, firman Tuhan, maka yang akan kita tuai adalah kebaikan dan firman Tuhan itu sendiri. Makanya saudara hati-hati ya dengan ucapan mulut kita. Sebaliknya dikatakan di sana bahwa pengkhianat itu ya penuh dengan nafsu. Nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ya, ada orang-orang memang yang memiliki sifat pengkhianat. Ya, kita sudah baik tetapi ternyata dia berlaku tidak baik kepada kita. Ya, dan orang pengkhianat itu hidupnya penuh nafsu sehingga dia terus melakukan kelaliman. Jangan sampai kita juga berbuat demikian, saudara ya. Karena firman Tuhan ya tidak mau kalau kita ini menjadi orang-orang yang pengkhianat. Ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, orang yang menjaga mulutnya itu sama dengan memelihara nyawanya. Bayangkan saudara, apa hubungannya mulut dengan nyawa ya? Karena sekali lagi Alkitab bilang hidup mati kita dikuasai lidah. Ya, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, kita belajar ya bahwa hati-hati dengan perkataan kita karena mulut dan nyawa itu berkaitan erat. Makanya kita dengar seringkali kasus pembunuhan. Ya, kenapa orang bisa bunuh? Karena tersinggung dengan perkataannya. Ya, jadi kalau kita melihat orang yang bisa mengendalikan diri, itu adalah seorang yang bisa mengendalikan mulutnya. Ya, kalau orang itu tidak bisa mengendalikan perkataan mulut, maka sudah pasti dia juga tidak bisa mengendalikan kehidupannya. Ya, karena itu saudara, lidah ini adalah bagian yang terkecil di dalam kehidupan manusia. Tetapi dia mengambil tempat yang sangat luar biasa. Ya, karena itu ya hati-hati dengan perkataan lidah kita. Karena firman ini dengan jelas berkata, siapa menjaga mulutnya itu memelihara nyawa. Ya, bayangkan mulut dan nyawa itu ya berkaitan erat, saudara. Iya, ayat yang keempat dikatakan di sana, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Kenapa saudara? Karena dia malas ya. Orang yang malas itu walaupun keinginannya banyak, ya karena dia malas ya pasti tidak akan membuahkan apa-apa. Bahkan Alkitab berkata orang malas itu temannya adalah kemiskinan. Sementara orang yang rajin itu diberi kekuasaan dan dapat menjadi kaya. Ya, karena itu dikatakan hati si pemalas penuh keinginan. Banyak sekali keinginannya. Tapi semuanya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena malas. Tidak ada yang dilakukan. Sedangkan hati orang rajin itu diberi kelimpahan. Terus hidupnya itu dilimpahkan. Kalau kita ini rajin, maka hidup kita diberi kelimpahan. Apalagi rajin disertai takut akan Tuhan. Wah, itu pasti hidupnya diberkati. Ayat yang kelima, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Orang benar itu benci kepada dusta, saudara, ya, tetapi orang fasik itu memburukkan dirinya sendiri, ya, bahkan memalukan dirinya sendiri. Mari kita berlaku benar, karena orang benar itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang fasik itu orang berdosa yang tidak mau bertobat, ya. Berdosa terus, fasik terus, dia itu memalukan dan membungkukkan diri, memburukkan dirinya sendiri. Ayat 6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kebenaran itu menjaga orang yang saleh hidupnya. Ya, kita dijaga oleh karena kebenaran kita, ya. Tetapi sebaliknya orang fasik itu justru hancur, ya, karena kefasikannya sendiri. Orang benar dikatakan ya dia itu dijaga oleh jalannya. Kebenaran itu menjaga jalan orang yang saleh. Ya, tetapi
Ya, kefasikan itu akan mencelakakan orang berdosa. Kalau kita hidup dalam dosa, saudara, maka dosa itu yang akan mencelakakan hidup kita. Berapa banyak sekarang kita melihat orang-orang yang hidupnya sial, orang-orang yang hidupnya tidak berbahagia ya akibat dosa. Ya, jangan mau menurut kepada dosa, tetapi mari kita menjadi penurut-penurut kebenaran. Karena kebenaran itu akan menjaga jalan orang yang saleh, saudara, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Nah, ini kita tipe yang mana, saudara? Ya, ada orang yang berlagak kaya. Ya, wah, gayanya itu, lagaknya itu kayak orang kaya. Apalagi sekarang dengan adanya sosial media sehingga orang itu ya kadang-kadang terpacu untuk pamer, untuk menunjukkan dirinya itu kaya, diberkati. Bahkan ada orang-orang yang untuk mendapatkan satu komunitas dia harus berpura-pura kaya, dia harus menyamar jadi orang yang punya segalanya. Saya sudah seringkali menemukan orang-orang seperti ini, tapi ya Tuhan itu melarang. Mari kita jangan menjadi seperti itu, ya, apalagi pura-pura kaya, berlagak kaya. Buat apa, saudara? Ya, kita apa adanya saja. Ya, jangan sampai ya kita termasuk di sini dikatakan ada orang yang berlagak kaya tapi ternyata tidak punya apa-apa. Tetapi sebaliknya ada orang yang pura-pura miskin tapi hartanya banyak. Kita tidak boleh dua-duanya. Jangan berlagak kaya, jangan juga pura-pura miskin. Apa adanya saja, saudara, ya. Supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan, ya, supaya hidup kita ini lurus, ya. Tidak pencitraan, nggak pura-pura miskin, tidak juga pura-pura kaya. Ya, jadi dua-dua itu tidak berkenan sama Tuhan, ya. Sebaiknya kita hidup apa adanya, jangan sombong kalau diberkati Tuhan apa adanya, tapi segala sesuatu itu bukan niat untuk memamerkan sesuatu, tapi kita menjadi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan. Ayat 8, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ya, karena seringkali justru kekayaan itu menjadi tebusan nyawa. Banyak orang meninggal karena kekayaannya, saudara, ya. Banyak orang binasa karena kekayaannya. Contoh, saya pernah mengenal orang yang dulunya miskin, tapi dia hidup takut akan Tuhan. Ketika dia jadi kaya, akhirnya dia jatuh dalam dosa, mulai suka dugem, narkoba, akhirnya mati karena overdosis. Ya, kekayaan itu bisa membuat orang itu akhirnya kehilangan nyawa. Kekayaan adalah tebusan nyawa. Juga ada orang-orang yang akhirnya ya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, ya. Mereka memakai kekuasaan atau apapun, ternyata itu menjadi tebusan nyawanya sehingga pada suatu saat dia akan binasa. Ya, tetapi dikatakan di sini, ya, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang terlalu gila harta sampai akhirnya kita binasa, saudara, mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak halal, ya, sehingga hidup kita binasa. Ayat yang ke-9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Waktu kita menjadi orang benar, hidup kita ini semakin bercahaya. Dengan gemilang, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi pelita orang fasik akan padam. Ya, jadi pelita itu bicara dengan lampu terang. Kalau kita dalam kefasikan, maka terang itu pasti akan padam. Ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, keangkuhan, kesombongan itu menimbulkan pertengkaran. Maka seringkali kita lihat orang-orang yang sombong, yang angkuh di mana-mana pun hidup mereka itu menjadi sumber malapetaka, sumber pertengkaran. Ketika kita mau belajar hidup dengan rendah hati, nggak usah angkuh, nggak usah sombong, maka hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, karena Alkitab berkata Tuhan itu menentang orang yang sombong, tetapi Dia meninggikan orang yang rendah hati. Di mana kita berada hari ini itu penting. Mari kita cek hidup kita, mari kita senantiasa hidup ya tanpa celah di hadapan Tuhan. Karena ketika kita hidup tanpa celah, maka ya itulah yang akan melindungi kehidupan kita, jalan-jalan kita. Ingat, setiap pilihan untuk melakukan kebaikan, saudara, itu akan mempersiapkan ya
jalan yang baik bagi hidup kita ketika kita memilih untuk melakukan kebaikan. Jadi setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada pilihan untuk berbuat jahat, ada pilihan untuk melakukan kebaikan, ada pilihan untuk kita hidup saleh, ada pilihan untuk kita hidup fasik. Semua kembali ke tangan kita, tetapi Amsal dan didikan ini memberikan kita pengertian agar kita lebih bijaksana di hidup. Kalau kita berbuat kebaikan, keuntungannya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita melakukan kejahatan juga, ya dampaknya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri, karena orang yang melakukan kejahatan sedang menimbun murka atas dirinya sendiri. Orang yang melakukan kebaikan dia juga sedang menimbun berkat bagi dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai, dan biarlah kita hari-hari ini menabur kebaikan sehingga kita menuai juga kebaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hikmat-Mu, pengertian yang daripada Tuhan, firman Tuhan itu menuntun jalan kami kepada kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu mampukan kami menjadi orang-orang hidup benar, melakukan kebenaran dan kebajikan, supaya hidup kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa dikenan Tuhan. Ketika kami dikenan Tuhan, kami tahu dan percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan jauh daripada kefasikan, supaya hidup kami beruntung, supaya hidup kami berbahagia. Kami tahu di depan kami ada pilihan jalan kebenaran, ada jalan kejahatan. Kami mau memilih kebenaran, mau memilih firman Tuhan supaya hidup kami berbahagia. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu malam ini, mereka yang terus setia mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhan beri ketetapan hati untuk terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Berikan kerinduan untuk kami terus bertumbuh ke arah yang benar. Perbaiki hidup kami, cara berpikir kami, perkataan kami, dan seluruh kehidupan kami. Tuhan juga memberkati siap umat-Mu malam ini, mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, masalah keluarga, biar Tuhan pulihkan. Masalah keuangan yang terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar buat kami. Apapun persoalan yang kami hadapi dengan keuangan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang merindukan keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, yang mencari pekerjaan, Tuhan dengan juga beri yang terbaik. Apapun pergumulan kami yang sedang terbaring sakit, biarlah kesembuhan yang dari Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Beri kami hati yang kuat untuk menjalani semua proses yang Tuhan izinkan, agar hidup kami boleh semakin hari boleh semakin dikuatkan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan kekuatan dari Tuhan dan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan buat kami. Berkati siap anak-anak-Mu Bapa malam hari ini, dan kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam pemerintahan kami, mulai dari Pak Presiden, Wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, roh takut akan Tuhan supaya mereka hidup dalam kebenaran dan menjauhkan dosa dari hidup mereka, supaya para pemerintah kami ini hidup menghormati Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali pada Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sekali lagi saya umumkan, Natal Mezbah Doa Onsite tanggal 11 Desember, dan juga untuk perjalanan siaran rohani ada di bulan Maret nanti. Saudara sudah boleh mendaftarkan diri saudara supaya tidak kehabisan seat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.